Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 224, yaitu beberapa hukum tentang wanita. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan pada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan lanjutkan untuk materi tadabbur ayat Al-Quran, dan sudah sampai di Al-Baqarah ayat yang ke-222. Ya, jadi 22, bukan 212. Ya, ini 222. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan. Terima kasih. Kita mulai Bapak Ibu. Di Al-Quran seringkali ada ayat yang dimulai dengan kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Itu banyak ya. Yang sudah kita lewati saja di Al-Baqarah itu ada 2 atau lebih ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Dalam beberapa penjelasannya bahwa di antara sebab nuzul atau sebab turunnya ayat yang dimulai kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, itu ada kasus memang ada yang langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka turun ayat menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, ada juga tidak langsung, pertanyaan itu tidak langsung ditujukan kepada Nabi, tapi itu berkembang di masyarakat. Nah, di kalangan umat itu terjadi semacam ya perbincangan gitu. Gimana ya? Ini hukumnya gimana ya? Ini hukumnya gimana ya? Nah, itu yang jenis kedua inilah yang menjadi sebab nuzul di ayat ini. Di dalam pandangan orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrik Arab jahiliyah, kalau istri sedang haid itu langsung ditinggal pergi. Nggak di rumah dia. Nggak tahu apa tinggal nginep di tempat lain atau apa, pokoknya tinggal kepi. Mereka nggak gauli gitu, nggak serumah, karena merasa bahwa wanita atau istri yang sedang haid itu sesuatu yang harus dihindari begitu. Sedangkan di kalangan kaum Nasrani saat itu, kalau istri sedang haid itu mereka bebas untuk menggauli juga, nggak ada larangannya. Nah, maka pertanyaannya, kalau untuk umat Islam bagaimana nih? Nah, gitu. Maka turun ayat yang menjelaskan itu. Maka dimulai dari kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya, tentang haid itu tentang seputar ketentuan masalah haid. Bisa bukan tentang definisi haid ya. Saya ulangi. Jadi ayat ini orang atau masyarakat tidak sedang bertanya tentang definisi haid, daur ulang tentang peristiwa haid bagi wanita, enggak. Kalau itu kan jawabannya sangat ilmu biologis nanti.
Tapi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat bagi wanita yang sedang haid itu bagaimana. Nah, turun ayat di mana kemudian Allah mengatakan bahwa mereka bertanya kepada Allah tentang haid, maka jawablah bahwa haid itu yang keluar secara rutin bagi kaum wanita itu adalah darah kotor. Nah, maka jauhilah ketika haid. Istri ketika haid. Nah, kata jauhilah itu maknanya jangan digauli. Bukan jauh itu berarti ditinggal pindah ke tempat lain gitu. Apalagi nginep di yang lain itu enggak gitu ya. Maksudnya itu adalah jangan digauli. Kenapa kita tahu bahwa itu tafsirnya maksudnya jangan hubungan suami istri? Nah, kita tahu ini dari hadis Nabi. Maka dalam hadis-hadis itu ada seputar masalah haid. Ternyata ketika para istri Nabi sedang haid, Nabi tidak kemudian meninggalkan. Bahkan masih bermulazamah biasa, bergaul biasa. Hanya tidak menggauli gitu aja. Sehingga kemudian satu-satunya ketentuan tentang haid yang disebut di Al-Quran hanyalah tidak boleh digauli. Nah, bagaimana dengan misalnya kok sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf? Penjelasan ini semua di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan karena hadis sahih, maka kita ikuti. Sepakat. Jadi ulama sepakat bagi wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan 4. Ini nggak ada beda pendapat. Yaitu apa? Tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh tawaf ketika sedang di Makkah. Tentang apakah sedang haid itu boleh masuk masjid, tentang apakah sedang haid boleh ikut tadarusan, nah puasa kan, nah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan boleh. Karena apa? Karena tidak kita temukan dalil yang tegas tentang hal itu. Tapi kalau 4 hal tadi adalah tegas sekali. Nah, poin kita adalah bahwa hukum yang berkaitan dengan masalah haid ini tidak keluar dari hal yang seperti itu. Nah, tentu ini adalah ada hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Bagi kaum wanita yang sedang dianugerahi daur ulang haid normal itu sebetulnya bentuk sayangnya Allah, nggak disuruh sholat itu. Karena ada sebagian besarnya itu kan mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman kalau sedang haid itu. Apalagi zaman dulu bayangkan ya, itu kan belum ada, mohon maaf, belum ada apa itu istilahnya itu apa itu istilah yang apa itu Pembalut, Pak. pembalut, ya Allah, ngomong pembalut saja susah ya. Pembalut belum ada kan zaman Nabi, makanya itu menjadi sangat mengganggu apalagi kalau sampai yang deras begitu ya. Nah, ini tentu anugerah bagi kaum wanita, sehingga kemudian tidak perlu merasa kurang kalau kita sedangkan kok nggak sholat. Ini ada pembahasannya ini. Sekarang wanita yang sedang haid, terus tidak sholat, tidak puasa, itu berpahala atau enggak sih? Jawabannya umum mengatakan, oh itu ibadah. Berarti kan menaati perintah Allah. Yaitu apa? Tidak sholatnya itu karena kita mengikuti perintah Allah. Itu. Bahwa kemudian dalam hati kecilnya orang itu mengatakan, Alhamdulillah haid. Ya, misalnya gitu ya. Ya Allah ya tahu juga gitu. Tapi paling tidak sholatnya seorang wanita ketika haid adalah ajaran agama. Adalah itu larangan dari agama. Jadi bukan ide kita, bukan pendapat ulama, sehingga kemudian menaatinya, mematuhinya, yaitu meninggalkan sholatnya karena haid adalah melaksanakan pesan agama. Maka secara umum para ulama mengatakan itu ibadah. Kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, ketika seorang istri sudah suci, ayat itu kemudian mengatakan, atau kemudian ketika larangan bergaul itu disebut wala taqrabuhunna, jangan dekati istri ketika sedang haid, itu maksudnya jangan gauli tadi. Ya, jangan dekati. Nah, di Al-Qur'an kita temukan larangan untuk jangan mendekati itu untuk beberapa objek larangan. Salah satu yang pertama apa? Istri ini. Yang kedua apa? Ketika misalnya apa? Ketika sedang beriktikaf di masjid, itu aja kata-kata wala taqrabuha. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 187. Ya, surah nomor 2 ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini,
Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Silakan, Pak. Panjangnya lumayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Setelah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, perhatikan kalimat jangan mendekatinya. Ini larangan untuk suami yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Apa maknanya ini? Ya artinya kalau kita sedang iktikaf, ya kalau kemudian ingin mencampuri istri, ya batalkan iktikaf ulang. Kira-kira begitu ya. Dan ini maknanya berarti secara fikih bukan berarti sama sekali tidak menggauli kalau istrinya memang tidak haid. Hanya ketika sedang iktikaf, kalau ingin menyempurnakan ibadah iktikafnya, ya jangan menggauli istri. Tapi kalau kemudian iktikaf ini kan tidak ada ketentuannya harus sekian lama. Waktunya sangat fleksibel sesuai dengan pilihan masing-masing orang. Dan itu dianjurkannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir. Nah, demikian juga dengan larangan yang objeknya apa? Misalnya apa? Di zaman Nabi Adam AS ketika tinggal di surga, Allah juga menggunakan redaksi jangan dekati. Ya, mari kita lihat misalnya surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-35. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang Ya, zalim. jangan dekati pohon ini. Allah menggunakan larangannya juga jangan dekati. Bukan jangan makan buah ini. Bukan, jangan dekati. Nah, nanti kita ingin tarik apa yang dapat kita petik faedah hikmahnya. Kenapa Allah menggunakan redaksi seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat satu lagi bahwa redaksi jangan dekati, mesti nanti ada beberapa kasus ya. Itu untuk perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, jangan mendekati. Allah tidak menyatakan jangan melakukan, tapi jangan mendekati. Nah, inilah nanti dalam turunannya ada sekian aturan yang sebetulnya bagian implementasi dari ayat ini. Misalnya apa dalam hadis-hadis kemudian kenapa wanita dewasa kalau bepergian sendiri membahayakan seharusnya pakai mahram misalnya untuk menghindari fitnah. Kemudian misalnya dalam ketentuan-ketentuan yang lain, contohnya misalnya apa? Kalau sholat berjamaah, kenapa wanita berada di posisi saf yang belakang laki-laki misalnya. Itu juga contoh-contoh bagaimana aturan itu untuk menghindari fitnah yang terjadi. Begitu. Iya, fitnah itu enggak hanya objeknya sumbernya perempuan, tapi juga perilaku laki-lakinya. Jangan perempuan dijadikan objek terus begitu ya. Karena perintah untuk menjaga pandangan, perintah untuk menjaga hati, perintah untuk kemudian menjaga diri itu tidak hanya untuk perempuan. Ya, tapi juga baik laki perempuan sama gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana ketentuannya kalau seorang istri sudah suci? Nah, lanjutan ayat ini kemudian mengatakan faiza tatahharna, dan apabila istri sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah, maksudnya gawilah istrimu itu
sesuai dengan apa yang kamu suka menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Bukan hanya persoalan hubungan suami istri ya, tapi Al-Qur'an menekankan pentingnya kita untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi seorang istri dengan mempergaulinya secara ma'ruf. Istilah yang digunakan Al-Qur'an istilahnya ma'ruf. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karuha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Iya, pergaulilah istri dengan cara yang ma'ruf. Kalau mulai seorang suami nggak suka atau sebaliknya juga istri nggak suka, kata Allah, sabar. Jangan buru-buru ambil formulir. Gitu. Tapi sabar gitu ya. Karena memang di balik yang kita nggak suka itu boleh jadi Allah berikan kebaikan yang banyak. Nah, tapi yang ingin kita garis bawahi di sini perintah agar seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf adalah perintah agama. Maka kalau ada orang yang KDRT gitu ya, terus kemudian melakukan kezaliman, sudah nggak ngasih nafkah, KDRT lagi, wah itu musibah betul ini, ujian berat gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah bagaimana ya? Atas yang seperti itu tentu kita bersimpati ya, namanya ini orang terzolimi, orang teraniaya. Nah memang rentan sekali ya, ini yang saya kira menjadi concern kita semua Bapak Ibu, bagaimana membantu umat ini agar kemudian tidak banyak yang kemudian menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena kita yakini mereka mayoritas pastilah muslim karena orang Indonesia begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian berikutnya, ayat ini ditutup dengan pernyataan, sungguh Allah mencintai orang yang bertobat dan menyucikan diri. Nah, ini menarik. Di Al-Quran itu ada beberapa kelompok yang disebut Allah mencintai mereka. Nah, salah satunya yang ditegaskan itu siapa? Yang bertobat. Maksudnya kalau seseorang telah berbuat dosa, melanggar, ini berlaku umum Bapak ya, tidak hanya dosa karena persoalan rumah tangga ya, tapi dosa apa saja. Itu kalau orangnya bertobat, Allah sangat mencintai. Bentuk cintanya Allah kepada orang tobat itu maka didorong betul supaya manusia itu atau orang yang pernah bersalah itu enggak kecil hati apalagi putus asa. Al-Quran misalnya memberi apresiasi untuk orang yang bertobat itu apa? Mendapat doa malaikat. Kita lihat surah nomor 40, surah Ghafir ya. Ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyakitkan. Iya, ini doanya malaikat. Jadi malaikat itu enggak hanya 10 seperti yang kita pelajari dulu ya waktu kecil. Yaitu dari Jibril sampai terakhir malaikat penjaga surga dan neraka itu. Ternyata menurut Al-Quran ada sekelompok malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk selalu bertasbih memuji Allah di arsy Allah, tapi juga berdoa untuk manusia. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang beruntung mendapatkan doa-doa malaikat ini?
Nah, di antara beruntung adalah orang yang bertobat. Maka orang bertobat itu di samping dicintai oleh Allah. Nah, ini sekaligus kabar gembira ya, mendapat doa malaikat. Gitu. Maka Rasulullah SAW yang tidak punya dosa pun beliau bertobat. Boleh jadi apa? Kata beliau jawabannya, boleh jadi aku belum menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka perlu tobat, perlu mohon ampun. Gitu. Kabar gembira lainnya apa? Untuk orang yang bertobat, itu suka kesalahan, dosa apapun habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lihat surah 39, surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang mengampun maha penyayang. Iya, kata Allah jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Karena Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Dosa apapun, termasuk dosa syirik. Kalau pelakunya bertobat, Allah ampuni. Maka seharusnya inilah yang harus kita sering-sering sampaikan ke umat ya, yaitu apa? Allah itu Maha Pengampun. Maka tidak pada tempatnya orang itu misalnya mencela orang gara-gara karena telah berbuat dosa. Jangan. Karena boleh jadi orang tersebut bertobat dan Allah saja mengampuni atau dosa hambanya. Maka yang harus dikabarkan sering-sering kepada umat itu kata Allah apa? Kabarkan bahwa aku ini Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat surah nomor 15 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Iya, kabarkan kepada hambaku, aku ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka sekali lagi ya Bapak Ibu, ini yang harusnya dikabarkan terus-menerus. Sehingga manusia seberat dan sebesar apapun dosanya, itu yakinlah kalau bertobat diampuni. Tapi keyakinan kita Allah yang Maha Pengampun bukan berarti kita kemudian diperintahkan untuk mengecilkan dosa. Enggak. Atau diperintahkan untuk menganggap dosa itu enggak apa-apa nanti diampuni kok. Enggak begitu. Tapi ini sebagai sebuah motivasi, dorongan agar yang telah khilaf untuk berbuat dosa segera bertobat mohon ampun dan Allah pasti ampuni. Tapi kalau yang memang dijaga oleh Allah enggak berdosa, enggak usah coba-coba. Nah, itulah kemudian ketika sahabat namanya Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas ya. Beliau itu suatu saat didatengin oleh seorang ya yang dia itu sedang membawa pisau terhunus dan lumuran darah. Maka dia bertanya, "Wahai sahabat Nabi Ibnu Abbas, saya telah membunuh orang. Saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diterima?" Nah, itu pertanyaannya. Maka kemudian beliau menjawab, "Iya, kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, maka tobatmu diterima." Nah, maka orang itu terus kemudian terharu, nangis, bertobat sungguh-sungguh gitu. Lain waktu ada orang datang menghunus pisau, tapi dia kemudian baru rencana ingin membunuh. Dia bertanya, "Wahai sahabat Nabi, bolehkah saya membunuh orang? Nanti setelah itu saya akan bertobat." Nah, apakah tobat saya diterima kalau nanti saya akan bunuh orang? Ibnu Abbas menjawabnya, "Pak, tidak. Dosa nggak akan diampuni." Oh, loh kenapa kasusnya yang pertama dijawab diampuni kok sekarang enggak? Karena kalau yang pertama sudah terlanjur, maka pilih solusi. Sedangkan yang kedua ini belum melakukan, maka cegah. Nah, gitu ya. Jadi dalam agama itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu, maka agama harus jadi solusi. Bukan kemudian melihat hanya satu aspek saja, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menyucikan diri. Kan frasanya tadi, sungguh Allah mencintai orang yang bertobat dan menyucikan diri. Nah, menyucikan diri di sini menggunakan kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Mutatahhirin itu dari kata yang berakar kata toharo, yang kemudian juga kita mendengar istilah toharoh yang artinya bersuci, salah satunya berwudu, itu toharoh ya. Nah, itu digunakan tidak hanya untuk aspek batin, rohani, tapi juga untuk jasmani. Nah, maka sesungguhnya ayat ini ingin mengajarkan agar umat tuh harusnya hidupnya itu mencintai kebersihan gitu loh. Karena Allah sangat suka orang yang bersih. Maka kalau ada tempat-tempat misalnya tempat ibadah, di musola, masjid kok jorok itu berarti mengabaikan ayat ini. Gitu. Bahkan ini dua kali disebut. Mari kita lihat surah nomor 9 At-Taubah ayat 108. Ya, dalam ayat ini dikatakan tentang apa? Allah juga mencintai orang yang menyucikan diri. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Iya, Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bersih. Nah, Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bersih. Nah, seringkali umat kita ini terlalu menekankan aspek suci, kurang aspek bersihnya. Nah, maka ini yang saya kira harus kita ubah mindset seperti ini ya, bahwa kemudian Allah itu sangat mencintai, menyukai kebersihan. Bahkan dalam ungkapan sering kita baca an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Bahkan etika dalam menyampaikan pesan dakwah untuk pertama kali bagi Nabi Muhammad itu apa? Bersihkanlah pakaianmu. Nah, ya, kita berpenampilan dalam menyampaikan pesan dakwah harus yang bersih, bukan yang apa ya menunjukkan mohon maaf hal yang tidak menarik. Kalau dari segi lahiriah saja sudah kurang menarik, bagaimana umat akan kemudian bersedia mengikuti? Maka pentingnya kita juga menjaga kebersihan, itu bagian dari perintah agama. Mari kita lihat surah nomor 74 ya, surah Al-Muddatsir ayat yang keempat. Ini ayat berkaitan dengan etika yang Allah perintahkan khususnya untuk Nabi dan umumnya untuk umatnya dalam dakwah apa? Wasiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Ya, kalau terjemahan yang letterlock sebetulnya cara menerjemahnya gini, dan pakaianmu bersihkanlah. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Ini lebih tegas, lebih ditekankan gitu ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai orang ingin mengamalkan dan mengajarkan agama itu tidak menjadi role model termasuk dalam urusan kebersihan ini. Ini yang PR kita masih kuat ya. Karena terus terang di dunia atau di internal umat Islam, urusan kebersihan ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang serius. Ya, kita beruntung kalau di kota besar secara umum ya tempat-tempat ibadah seperti masjid umumnya sudah relatif bersih lah. Termasuk masjid-masjid di wilayah di ruang publik ya, di mal-mal itu alhamdulillah sekarang mulai kelihatan bersih lah. Tapi kalau kemudian kita minggir dikit aja itu Masya Allah ya kayaknya mungkin karena memang tidak terbiasa kita punya manajemen menjaga. Itu yang belum terbangun. Manajemen memelihara. Kalau manajemen bangun sudah semangat tuh umat tuh. Karena dijanjikan pahala kan. Tapi merawat, menjaga ini yang saya kira terus harus kita tumbuhkan. Jangan sampai kita hanya pandai membangun tapi tidak pandai merawatnya yang akhirnya malah mubazir. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, sekarang kita lanjutkan sampai ayat berikutnya yaitu ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Iya, ini menarik ini Bapak Ibu ya. Mari kita pelan-pelan ya. Allah menyatakan istrimu adalah ladang bagimu wahai para suami. Kenapa kok ladang? Bukan sawah misalnya. Atau kebun gitu ya. Atau hutan gitu. Disebutnya ladang bagimu. Kalau ladang itu berarti masih bersifat umum. Nanti bisa berubah jadi sawah, dicocok tanam. Bisa juga menjadi kebun. Nah, itu ladang. Sehingga penggunaan kata ladang bagi istri ini untuk menunjukkan bahwa yang relatif bibitnya akan kelak menjadi anak seperti apa itu adalah suami. Maka suami sebagai petani yang menggarap ladang, itulah kenapa dalam Islam akhirnya panggilan anak itu kepada bapaknya. Ngebinnya itu loh, bin dan bintinya itu kepada bapaknya. Karena bapaknya itu sebagai petani yang menggarap ladang, ya, dan menanam biji, kira-kira begitu ya. Mari kita lihat ayat yang menegaskan prinsip ini di surah 33, namanya Al-Ahzab, pada ayat yang ke-5. Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha. Iya, ini ya, panggillah anak itu dengan nama bapak-bapaknya. Ayat ini turun untuk mengkoreksi satu kasus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak angkat, namanya Zaid. Orang-orang manggilnya sesuai kebiasaan saat itu dipanggil Zaid bin Harithah. Itu, maaf, Zaid bin Muhammad karena anak angkat Muhammad. Maka turun ayat ini, jangan dipanggil dengan bapak angkat, panggillah dengan ayah kandungnya. Karena apa? Bibitnya itu adalah petaninya, yaitu seorang ayah atau seorang suami. Ya, maka kemudian suami yang baik itu seharusnya tidak suka berpindah ladang. Nah, ya, tidak suka berpindah ladang. Nah, itu suami yang baik. Cukuplah setia dengan ladang yang ada, begitu. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini himbauan kepada para suami. Nah, bagi para istri bagaimana? Iya, para istri ya jelas. Jangan sampai kemudian mencari petani-petani lain gitu. Udah disyukuri petani yang ada. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan kata ladang ini juga Bapak Ibu menunjukkan sekarang ada satu isu ya. Ini yang sebetulnya di luar tapi di Indonesia juga sudah mulai muncul. Bahwa ada orang yang enggan untuk memiliki keturunan setelah menikah. Istilahnya itu free child atau apa itu ya. Terus pokoknya bebas, nggak mau punya anak lah. Nah, bagaimana dalam pandangan agama? Bisakah hal itu dibenarkan sebagai atas nama hak asasi manusia? Jawabannya adalah bahwa di antara fungsi perkawinan dalam Islam itu agar mendapat keturunan. Itu. Dan kalau mereka menikah terus nggak mau punya anak, ya berarti tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan dalam agama. Kan gitu ya. Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 4. Surah nomor 4. Ayat 1 dulu. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Iya, ini ya. Allah menyatakan, wahai manusia, bertakwalah ke Tuhanmu yang telah mencipta kamu dari diri yang satu Adam dengan pasangannya Hawa.
Dan kemudian daripadanya itu Allah memperkembangbiakkan banyak. Maka syariat pernikahan itu diantaranya adalah agar kita dianugerahi keturunan. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan ini secara baik sebagai khalifah di muka bumi. Karena kalau orang kemudian sudah enggan tidak punya anak, akhirnya kan selesai putus ini yang namanya makhluk manusia ini. Ya toh? Kalau bagi kita sebagai seorang muslim, tujuan kita kemudian agar diberi anugerah anak itu salah satunya apa? Untuk melanjutkan dakwah tauhid kita. Itu apa? Melanjutkan agar manusia yang dianugerahi kehidupan itu terus kemudian agama ini bisa tetap eksis dalam kehidupan untuk kebahagiaan manusia. Nah, maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang panduan bagaimana cara sikap orang tua yang baik, mendidik anak, dan seterusnya, termasuk kewajiban orang tua kepada anak. Ini karena Pak, memang punya anak itu ada sesuatu perintah agama. Kita ambil contoh ya dari aspek misalnya apa, kepengasuhan. Nah, ini kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 233. Ini pola kepengasuhan kalau anak masih bayi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patuh. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang baik. Iya, ini ayat tentang bagaimana tugas seorang ibu yang pokok ya sampai disebut di Al-Quran, di antaranya apa? Menyusui. Nah, maka kalau tidak ada halangan, tidak ada udzur, tidak ada faktor yang menghalangi, seharusnya seorang ibu senang ketika dianugerahi keturunan itu menyusui, memberikannya ASI, bahkan kalau perlu istilahnya ASI eksklusif, begitu ya. Dan disapihnya sampai berapa tadi, usia berapa tadi disapihnya itu? 2 tahun. Kan berarti kan ini kan luar biasa sampai diatur sedemikian rupa. Belum lagi ayat-ayat yang merintahkan agar anak berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Ini menandakan bahwa agama ini begitu concern terhadap eksistensi anak, terlebih juga pendidikan anak. Demikian juga kewajiban orang tua. Ini kan tugas Bapak Ibu nih ya. Tadi sampai ada pembagian tugas yang jelas itu. Tugas Ibu menyusui, tugas Bapak apa? Menjamin nafkah, ya pakaian dan makanan. Berdasarkan ayat ini seharusnya yang menyiapin pakaian bagi keluarga itu ya suami. Apa? Yang nyetrika, nyuci, ya, terus kemudian nyiapin kopi gitu. Itu harusnya suami itu tugasnya. Karena apa? Menurut ayat ini yang menjamin apa? Memberi nafkah, pakaian dan makanan secara pantas. Gitu ya. Maka kemudian harusnya kalau aturannya gitu, tapi ya ini berdasarkan hasil musyawarah, kemudian itu menjadi tugas istri atas permintaan suami, dan istri yang baik itu yang kemudian memang menaati suaminya yang baik. Nah, jangan lupa ya, istri yang baik itu yang menaati suaminya yang baik. Rasulullah sampai mengatakan itu, bahwa kalau ada seorang istri sudah sholat, sudah puasa, jaga kehormatan, terus taat sama suaminya yang baik, itu silakan masuk surga dari pintu manapun yang kalian suka, wahai para istri. Wow, masuk istrinya gampang bagi istri itu. Kenapa? Istri itu nggak tanggung jawab atas perbuatan suami. Jadi kalau suaminya itu misalnya banyak berbuat dosa ya, atau kemudian semacam-macam, istri nggak tanggung jawab. Tapi kalau istri berbuat salah, suami tanggung jawab. Oh, ini suami berat itu. Makanya apa namanya? Jangan bersikap berlebihan ya, karena tanggung jawab. Ya, termasuk kalau kemudian istri itu sebagai amanah yang harus tanggung jawabkan dunia akhirat.
Maka ya suami yang normal tuh nggak akan menambah amanah gitu, karena istri adalah amanah itu. Kawan saya bilang nggak nambah amanah kok, cuma nambah aminah. Kacau itu namanya itu. Oke ya, itu jadi ini tugas-tugas peran dalam kehidupan rumah tangga termasuk kaitannya dengan wanita. Nah, mari kita lihat satu lagi pesan Al-Qur'an berkaitan dengan tugas seorang ibu juga ayah ya, berkaitan dengan anak ini. Surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ya, silakan, Mbak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya, hendaklah seorang istri, seorang ibu atau bapak dan ibu, ayah, ibu ya, khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah. Maka tugas ayah ibu itu berat. Karena apa? Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani seorang anak, tapi yang terpenting juga kebutuhan rohaninya dengan pendidikan yang baik, dengan contoh yang baik, dan doa-doa yang tulus. Maka apalagi doa seorang ibu itu makbul. Di samping ikhtiar itu jangan lupa, hari-hari kita dalam munajat ibadah kita itu harus selalu menyertakan doa untuk anak-anak kita. Kiranya anak-anak kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kemudian ayat ini ditutup dengan pernyataan berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya kan? Penutup ayat 223 ini berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Pertanyaannya, apa kabar gembiranya untuk orang-orang mukmin itu? Nah, salah satunya adalah disebut di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalam. Oke. Di antara bentuk kabar gembiranya tentu saja adalah kenikmatan sempurna dan abadi kelak nanti di surga. Nanti di dunia saja orang beriman yang imannya mantap, insya Allah di antaranya hatinya tentram, jiwanya damai. Kira-kira begitu ya. Hati tentram, jiwa damai, maka insya Allah itu buah dari keimanan. Sehingga Al-Quran mengatakan dan sekaligus menggarisbawahi orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah. Seberat apapun masalah hidupnya, dia punya Allah yang maha hebat. Serumit apapun masalah hidupnya, dia punya Allah yang maha memudahkan urusan. Ya kan? Sebeban hidup yang mungkin terasa berat. Itu kalau kita meyakini Allah yang mengangkat beban-beban hambanya, maka tidak perlu menjadi kecil hati apalagi putus asa. Ya, itulah makna dari firman Allah di surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Iya, orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Oke. Terakhir, surah Al-Baqarah ayat 234. Ini juga masih berkaitan dengan beberapa ketentuan seputar hukum ya bagi kaum wanita atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri 34 dulu, Mbak. maaf Pak, 234 kan Pak? Iya. Setelah 223, maaf, 224. 224 ya Pak ya? Iya, lanjutannya maksudnya. Lanjutannya 224. 224, oh iya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Dengan jadikan sumpahmu itu, jadi ini berkaitan dengan larangan bersumpah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, misalnya misalnya wallahi, demi Allah saya bersumpah saya akan bunuh kamu. Nah, misalnya demi Allah saya bersumpah saya akan celakai kamu, atau saya akan hancurkan hidupmu, saya akan, dan seterusnya gitu. Tidak boleh begitu. Ya, termasuk kalau sumpah itu menghalangi orang untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, bertakwa, dan kemudian kok menghalangi dari terciptanya kedamaian. Pertanyaannya, apa ada toh dalam Al-Quran tuh orang yang diceritakan melakukan seperti itu? Pernah ada kasus itu. Mari kita lihat ya, surah nomor 24 ayat 22. Ya, ini sumpah berkaitan asbabun nuzulnya adalah tentang kisah yang menimpa keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian bersumpah untuk apa? Untuk kemudian tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang selama ini telah dibantu. Ya, silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Iya. Asbabun nuzul dari surah ini, Bapak Ibu, adalah peristiwa Sayyidah Aisyah itu difitnah, telah, mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu dianggap punya pil atau selingkuh, itu fitnah. Nah, ini kan yang menjadi provokator atau istilahnya aktor intelektualnya kan orang-orang munafik di Medina. Ternyata ada seseorang yang bernama Mistah, ini orang yang selama ini sudah sering dibantu, bahkan anak asuhnya lah kalau sekarang bahasanya. Anak asuhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar kan bapak ayahandanya Aisyah kan. Kok ikut-ikutan nyebar-nyebarkan berita ini gitu. Dan itu diketahui oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka sakitnya di sini tuh. Beliau kecewa sekali. Kenapa ini orang? Wong sudah selama ini dibaikin. Selama ini istilahnya semuanya dicukupin. Kok malah dia tega-teganya membalas air susu dengan air tuba. Nah, maka sampai tercetus kata-kata sumpah beliau. Wallahi, saya bersumpah demi Allah ya, saya tidak akan lagi memberikan bantuan kepada kamu. Stop, akhirnya diembargo. Dan turun ayat ini yang menegur hal seperti itu ya, sehingga kemudian larangan dalam agama untuk bersumpah demi menghalangi hal-hal yang baik itu jelas sekali. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kita sudah terlanjur sumpah seperti itu, nanti ada yang namanya kafar. Kafar itu untuk menjadi penebus dosa seperti itu. Ini disebut di surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-89. Surah 5 ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ini ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu. Dan jagalah sumpah. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, sumpah itu kan
satu bentuk ungkapan menggunakan nama Allah yang tujuannya untuk meyakinkan mitra bicara karena ada dugaan kurang kuat yang disampaikan informasinya, maka perlu sumpah. Lah kok ini sumpahnya untuk yang negatif? Ya enggak boleh, bro. Nah, maka nebusnya dengan cara seperti itu ya. Memberi makan fakir miskin, terus kemudian puasa. Ini pilihan-pilihan opsional sifatnya ya. Bukan kok semuanya harus dilaksanakan, bukan. Nah, kalau nggak bisa ini begini, kalau nggak bisa begini begini dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit tentang penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an di ayat-ayat ini, yaitu menyangkut beberapa ketentuan seputar masalah kaum wanita, kaum perempuan dalam statusnya sebagai istri, sebagai seorang ibu, ya, dan juga kemudian ditambahkan informasi tentang seputar masalah sumpah yang seringkali ada dalam masyarakat kita. Maka hati-hati kita ya mengucapkan kata sumpah. Karena apa? Itu ada konsekuensi agama. Oke, terima kasih. Selanjutnya seperti biasa, Mbak Rima akan memandu kita untuk dialog berikutnya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali tadi menarik ya, ada yang di ayat itu tulisannya adalah jangan mendekati. Yang pertama, ada apa saja yang jangan didekati, hal apa saja yang jangan didekati, dan kenapa nyebutnya tuh jangan didekati, Pak? Kenapa nggak bukan jangan lakukan gitu? Baik, makasih. Di antara objek yang dilarang untuk didekati, di antaranya ya, yang sudah kita sebutkan tadi, misalnya yang pertama apa? Istri ketika haid. Kemudian yang kedua, buah di surga. Yang ketiga, perbuatan zina. Kemudian yang keempat, masih ada lagi, ketika sedang mabuk, ketika waktu itu belum diharamkan minuman keras. Orang sedang mabuk, jangan dekati sholat, itu maksudnya jangan melakukan sholat. Yang keempat, jangan mendekati harta anak yatim secara zalim. Artinya jangan ngurus harta anak yatim, tapi bermaksud untuk menguasai harta anak yatim itu. Maksudnya secara zalim. Dan satu lagi, jangan mendekati perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu bisa salah satunya berarti zina itu. Nah, kenapa Allah menggunakan redaksi jangan mendekati ini? Dari sekian ayat yang objeknya disebutkan tadi, larangannya menggunakan kata jangan mendekati, para ulama, ini para ulama karena bukan hadis ya, bukan penegasan dari Rasulullah yang menyatakan, mengambil iktibarnya, yaitu pelajaran pentingnya. Di antaranya adalah, kenapa kok jangan mendekati, bukan jangan lakukan? Karena kalau seseorang tetap mendekatinya, itu akan mudah tertarik. Dan kena pada akhirnya. Karena ini berarti sesuatu yang dilarang didekati itu punya daya tarik yang kuat. Yang mendekatinya kena. Contohnya siapa? Nabi Adam itu. Beliau kan di surga jangan mendekati pohon ini. Ternyata beliau dekat-dekat. Ya akhirnya malah kena makan. Untungnya beliau bertobat dan tobatnya diterima. Rabbana walamna anfusana. Nah, maka kemudian redaksi ini untuk bersifat kehati-hatian. Supaya orang tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang, maka Allah menggunakan kata jangan mendekati. Oke, gitu Mbak. Baik, Pak Ali, terus ada yang bertanya nih Pak Ali, Pak Ismail Akbar, sholawat itu samakah dengan doa? Karena ada ayat berbunyi, Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Bukankah kalau kita berdoa itu kan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, baik, terima kasih. Mari kita lihat ayatnya dulu ya Pak Ismail. Surah nomor 33 Al-Ahzab. Ayatnya yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iya, jadi kalau Allah bersolawat Pak untuk Nabi, di sini Allah bersolawat saja ya Pak, tidak pakai bersalam. Solawat dan salam biasanya kan kalau kita, maka kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini Allah bersolawat saja. Untuk perintah mengucapkan salam itu bagi kita. Maka sholawat dan salam. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallimu dan salamlah. Nah, apa maknanya kalau sholawat dari Allah?
Nah, para ulama dan juga dikuatkan dalam hadis Nabi, maksud Allah bersolawat untuk Nabi itu Allah kemudian mencurahkan rahmat kepada Nabi. Nah, demikian juga malaikat bersolawat kepada Nabi, berarti malaikat tersebut memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi. Keduanya sudah dilakukan Allah itu. Maka Nabi kita mendapat rahmatnya luar biasa. Nggak diberikan oleh yang lain. Buktinya apa? Nggak ada seorang yang disebut namanya begitu abadi melebihi Nabi Muhammad. Seorang Muslim yang sholat kan baca syahadat. Dalam sholatnya pun 17 kali paling. Maaf kalau dalam apa itu? Tahiyat kan. Demikian juga dalam adzan panggilannya. Ini satu gandeng. Nah, sedangkan kalau bagi bagi kita sebagai umatnya, bersolawat dan salam itu berarti memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan solawat dan salam untuk Nabi, yang kemudian karena solawat dan salamnya, yaitu curahan rahmat Allah kepada Nabi itu sudah penuh dari Allah namanya kan, maka sebetulnya orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad itu pada akhirnya akan mendapatkan rembesan, luberan dari rahmat Allah yang diberikan oleh Muhammad itu. Itulah maknanya kenapa orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan pahala dari Allah karena apa? Curahan rahmatnya. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa kalau ibadah-ibadah lain itu kan butuh niat yang ikhlas. Tapi khusus untuk sholawat tidak perlu ikhlas dapat pahala itu. Karena apa? Allah sudah melakukannya. Dan yang kedua apa? Itu bukan untuk kepentingan kita, tapi sebetulnya adalah untuk kemuliaan, menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terima kasih, Ismail. Ya, dari Ibu Ipeng Marjono, Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika seandainya manusia telah melakukan hal keji, apakah ada cara khusus jika ingin bertobat? Terima kasih. Baik, makasih Bu. Kalau hal keji itu menyangkut hak Allah, ya hak Allah, hal keji itu menyangkut hak Allah, ya maka kemudian cara bertobatnya ya satu menyesal, dua menghentikan perbuatan, ketiga mengganti perbuatan dosa itu. Tapi kalau perbuatan keji itu seperti yang disebut di Al-Quran tadi ya, itu berbuat zina, itu hak Allah, tidak perlu yang melanggar itu. Maka syarat tiga ini nggak boleh enggak, alias rukun harus ada. Nggak boleh enggak. Ditambah lagi kalau mohon maaf, kalau sudah menikah, berarti ini kan ada orang yang disakiti. Kalau salah satu pihak telah melakukan perbuatan keji berupa perzinaan, maka harus memohon maaf terhadap orang yang disakiti. Kalau pelakunya suami ya meminta maaf kepada istrinya, kalau pelakunya istri ya minta maaf kepada suaminya. Nah, apakah harus kemudian ditunaikan hukuman zinanya? Seperti masa dulu zaman Rasulullah SAW, itu ada orang yang kemudian mengaku telah berzina dan ingin bertobat sehingga minta supaya dihukum dengan hukuman zina. Hukuman zina kalau diterapkan kan mohon maaf itu dirajam kan, dilempar sampai meninggal. Di zaman Rasulullah ternyata ada kasusnya, di mana seorang wanita itu datang ke Rasulullah minta supaya dihukum karena ingin bertobat. Nabi katakan, kamu jangan-jangan belum zina. Dari mana? Ada saksinya enggak? Kalau kamu sudah berzina itu. Nabi minta saksi, enggak mau langsung menghukum. Maka wanita itu mengatakan, saya hamil Rasulullah. Oh ya sudah, kalau hamil kan itu otomatis sudah. Itu saksi, betul itu. Maka terus kemudian Nabi pulang dulu. Besarkan kehamilanmu, nanti sudah lahir kamu ke sini. Nah, setelah lahiran, wanita itu betul datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah lahiran. Saya ingin bertobat betul dari perbuatan zina. Tolong saya ditegakkan sanksi hukuman. Nabi katakan, susui dulu anakmu. Sampai engkau sampai 2 tahun. Nah, udah laksanakan. Setelah 2 tahun anaknya disape, terus kemudian bayi itu diambil Rasulullah untuk kemudian dipelihara sebagai muslim ya, dan ibu tadi kemudian dirajam sampai meninggal, dan Nabi terus kemudian merawatnya dan menyolatinya. Ada sahabat yang komentar negatif terhadap ibu tadi, Nabi marah besar itu. Tobat wanita ini kalau dibagi penduduk Madinah cukup. Saking besarnya rasa tobatnya gitu ya Bu. Nah, kalau untuk konteks sekarang ini bagi pelaku seperti itu tentu tobatnya tidak harus seperti itu karena kita tidak menerapkan hukuman seperti itu. Terus gimana dong tobatnya? Ya tobatnya dengan sungguh-sungguh menyesal, berhenti dari perbuatan dosanya dan mengganti dengan perbuatan yang lebih baik secara istiqomah. Karena indikator orang tobat sungguh-sungguh itu istiqomah.
Ini disebut di surah nomor 20 ayat 82. Ya, surah 20 ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Iya, sungguh aku Maha Pengampun bagi yang beriman, bertobat, beramal soleh, dan dia tetap dalam petunjuk. Nah, itu Bu Ipeng ya. Terima kasih. Pak Ali tadi menarik ya, saya selalu bertanya-tanya, kan kalau yang Bapak ceritain yang perempuan yang berzina, lalu akhirnya setelah sekian lama dia minta dihukum, akhirnya dia dihukum rajam hingga meninggal. Tapi kan itu artinya dari perbuatan hingga akhirnya dia dihukum rajam, kan dia punya banyak waktu untuk melakukan tobat gitu ya Pak Ali. Betul. Cuman kan kalau saya suka baca di berita-berita yang berusaha menerapkan hukum Islam ya, itu kan begitu ketangkep langsung dirajam Pak Ali. Ya, Jadi itu nanti itu nggak sempat taubat dong Pak. betul sekali. Maka kemudian kenapa mayoritas negara Islam tidak lagi menerapkan itu ya Mbak? Karena emang berat Mbak. Berat sekali sanksinya gitu loh, nggak semacam semesta mena-mena begitu gitu ya. Karena aslinya sebetulnya kalau deliknya aduan nggak bisa itu Mbak dihukum itu. Kenapa nggak bisa? Karena harus ada 4 orang saksi. Misalnya si A mengadukan si Fulan telah berzina. Punya saksi nggak? Kalau nggak punya saksi, dia kena. Nah, nanti kenanya apa? Kenanya itu karena telah menuduh. Meskipun seandainya benar, gitu ya Mbak ya. Tapi nggak punya saksi, itu dia dikenai dan hukuman hadfuz zina, menuduh berzina. Itu berat juga hukumannya. Maka aslinya sebetulnya penerapan hukum zina yang seperti yang tadi itu hampir mustahil kalau pengaduan. Nah, di masa Nabi itu nggak ada Mbak memang pengaduan, yang ada pengakuan. Nah, bukan pengaduan, pengakuan. Kalau pengaduan itu bayangkan harus ada 4 orang saksi dan 4 orang saksi itu harus betul-betul melihat dengan mata kepala. Nggak boleh duga-duga. Kalau baru satu nggak bisa diterima meskipun benar. Kesaksiannya nggak bisa diterima. 2 orang nggak bisa diterima meskipun benar. Artinya apa? Nggak bisa diterapkan hukumannya. Nah, disitulah kemudian sebetulnya kerasnya hukuman itu untuk menunjukkan bahwa ini memang dosa besar. Maka umat atau seseorang seharusnya menghindarinya, jangan melakukannya. Begitu. Oke. Ya, baik. Pak Ali, terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Rahma Eka Sari Hasan Basri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita mengetahui seseorang berbuat zina kepada seorang anak yang lemah sehingga menyebabkan seseorang terzolimi tapi tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang harus kita perbuat menurut Islam? Membuka aibnya atau menutupinya? Ini bukan zina kali ya, melecehkan artinya ya Pak Iya, ya? sudah dua-duanya itu Mbak. Zina juga, melecehkan juga, itu berbuat dosa besar itu ya. Apa yang dilakukannya kemudian tentu saja harus dihimbau untuk bertobat. Ini yang paling penting. Ya, harus dihimbau untuk segera bertobat. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhan. Jangan didiamkan, Bu. Karena kalau itu didiamkan, yang tahu mendiamkan tadi ikut terkena sanksinya. Bukan dosanya ya, sanksinya. Kalau tahu ya. Nah, sanksinya apa? Kalau kemudian terjadi apa-apa, ya boleh jadi karena apa? Ini termasuk kategori perbuatan keji sekaligus mungkar. Kalau didiamkan ini mohon maaf kan ya bisa saja itu kan seorang yang punya kelainan atau kalau sekarang bahasanya predator kan harus kita umumkan ini nggak benar orang ini. Harus sampaikan kepada paling tidak keluarga dekatnya atau yang berwajib kalau perlu, kalau punya ada bukti-bukti saksinya gitu ya. Karena bisa saja nanti ada korban-korban lain yang berjatuhan dan itu sudah terbukti banyak kan sekarang ini. Di mana mohon maaf ya saya sebut predator seks kira-kira gitu. Bahkan itu juga ada mohon maaf yang bungkusnya sebagai tokoh agama kan begitu. Nah, tentu ini sesuatu yang miris ya. Nah, bagaimana petunjuk agamanya? Petunjuk agamanya adalah kita beramar ma'ruf nahi mungkar namanya, Bu. Amar ma'ruf itu berarti berusaha untuk merintahkan yang baik. Nah, konteks yang seperti ini namanya nahi mungkar, mencegah jangan sampai terjadi korban-korban berikutnya, maka harus dihimbau untuk bertobat, berhenti ya. Kalau kemudian perlu dilaporkan ke yang berwajib supaya mendapat sanksi, laporkan. Nah, jangan malah
dirahasiakan, disimpan. Kecuali kalau kondisinya mungkin yang bersangkutan sudah menunjukkan penyesalan, yo saya khilaf, mungkin saat itu sedang betul-betul khilaf, mungkin lama tidak bisa menyalurkan hasrat, tapi itu pun sekali lagi harus tetap diberikan sanksi supaya kemudian tidak menjadikan orang lain juga korban. Makasih. Ya, berikutnya ada yang bertanya nih Pak, kan kalau tadi Bapak menyebut fenomena child free ya atau tidak punya anak. Nah sekarang kalau takut menikah itu gimana nih Pak pendapatnya? Karena ada orang, kan ada nih generasi muda yang takut menikah karena mereka katanya takut tidak bisa membahagiakan pasangan. Ini gimana nih Pak menurut Bapak? Baik. Menikah itu fenomena individu sekali ya Mbak. Ini pribadi sekali sebetulnya. Memang kita tidak bisa mengeneralisir gitu. Itu sama dengan makan lah. Kenapa orang mengurangi makan ini atau mencegah tidak mau makan itu sama. Nah, kenapa orang nggak mau nikah? Itu juga berbagai macam alasan dalam agama. Nah, maka sebagian ulama juga ada loh yang tidak menikah itu. Ulama jomblo sampai meninggal itu ada. Termasuk yang paling masyhur namanya Imam An-Nawawi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu kitab yang masyhur sekali, kumpulan hadis tentang akhlak ya. Itu beliau sampai wafat nggak menikah. Juga Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu yang masyhur juga itu, gurunya kelompok Salafi Wahabi, itu nggak menikah juga. Nah, terus bagaimana dong? Nah, yang dikecam sebetulnya kalau membenci pernikahan. Nah, kalau tidak menikahnya karena alasan tidak sanggup nanti, ini kalau para ulama ini mengatakan begini alasannya itu, saya fokus dengan ilmu. Kalau saya punya istri, saya hampir pasti bisa memastikan mereka nggak keurus ini. Kan namanya zolim. Udah ya biar aja. Nah itu nggak apa-apa itu. Dianggapnya tidak apa-apa karena bukan membenci pernikahan. Tapi untuk kasus individunya khawatir tidak membahagiakan. Nah, untuk generasi sekarang bagaimana? Ya kalau kita kan tidak sibuk untuk berjuang mengajar atau apa, ya juga hidup juga normal, maka apa? Jangan berlebihan. Khawatirnya Bismillah saja. Wong nikah itu ibadah. Urusan rezeki misalnya, ya insya Allah. Kalau takut nggak bisa membahagiakan, dalam tanda petik, saya kira bahagia bagi seorang pasangan itu kan bukan karena materi, toh. Tapi apa ya kalau kita ngajari bersyukur, kita sudah menunjukkan kesungguhan kita dalam ikhtiar, insya Allah pasangan kita nggak protes. Maka penting juga untuk memilih pasangan yang kira-kira ngerti kita, gitu ya. Jangan sampai kemudian pungguk seperti pungguk merindukan bulan, jangan nanti stres juga, gitu ya. Ya pungguk merindukan yang bukan bulan lah, apa aja lah, kira-kira supaya nyaman, kira-kira begitu. Oke. Baik, tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir Pak, barangkali bisa ditutup dengan doa. Oke, baik sekalian, seperti biasa, kita hadirkan niat baik kita semuanya. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan hidup, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Oh iya, ada jamaah yang mau umroh, semoga dimudahkan urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan lagi hari dan tanggalnya pada bulan Maret. Masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Ripa Wirasakti, Nadia Laras, Diana Muhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima